Ya, anak-anakku sekalian, bertemu kembali kita di sini dan pada pagi hari ini Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini ya, pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa kita mulai. Selesai. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih di tema 3. Dan saat ini kita akan belajar di subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama sampai dengan yang ketiga ya. Sudah siap ya kalian untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, coba kalian perhatikan ya, ada percakapan antara seorang anak dengan temennya ya. Nah, saat kamu buang air besar atau sembelit, apa sih yang kamu lakukan? Temannya menjawab, aku makan makanan yang bergizi dan berserat. Aku tahu itu karena aku pernah melihat iklan di televisi. Nah, itulah percakapan mereka. Ya, beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan itu ditawarkan produsen bisa melalui iklan. Ya, nah iklan itu merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Ya, nah salah satu tujuan iklan apa? Salah satunya itu adalah untuk meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, cara meyakinkannya itu adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk itu ke dalam iklan, ya. Nah, suatu saat nanti kita akan membuat iklan ya, Nak ya. Kita akan latihan membuat iklan. Nah, apa kekurangan dan kelebihan jenis iklan? Ya. Kita akan pelajari dulu yang pertama yaitu adalah iklan koran ya, dia dari media cetak ya. Iklan koran itu kelebihannya yang pertama menjangkau seluruh wilayah geografis tertentu. Terus dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Lalu paparan iklan tidak terbatas, maksudnya pembaca dapat kembali ke pesan pengiklan lagi jika diinginkan. Nah, itu adalah kelebihannya. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Ya, yang pertama, kekurangan iklan itu adalah iklan koran ya, terlebihnya ya. Itu adalah ruang iklannya itu mahal. Terus pengiklanan harus bersaing dengan pengiklan lain. Lalu reproduksi foto yang kurang dapat membatasi kreativitas pengiklan. Dan biasanya kalau iklan koran itu hanya dibaca sekali terus dibuang ya, itu kekurangannya. Oke, kita lanjutkan ke iklan berikutnya. Lalu yang kedua iklan majalah ya. Apa kelebihannya? Yang pertama, kemungkinan penargetan pembaca yang lebih baik. Lalu kelebihan yang lainnya, keterlibatan pembaca itu tinggi. Artinya banyak yang memperhatikan iklan tersebut ya. Lalu kelebihan lainnya adalah kualitas kertas itu lebih baik. Maksudnya reproduksi warna itu menjadi lebih baik ya, lebih berwarna iklannya. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama, jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan yang lebih lambat itu mempertegas resiko iklan itu dapat disalib oleh kejadian atau peristiwa ya. Jadi iklannya belakangan, peristiwanya sudah terjadi dulu ya. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. Lalu biaya ruang dan tata letak iklannya itu juga lebih mahal ya. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan iklan majalah. Ya, iklan majalah itu masih masuk termasuk ke dalam media cetak. Oke, jelas ya Nak ya. Kita lanjutkan iklan yang berikutnya. Iklan yang ketiga yaitu adalah iklan radio. Nah, iklan radio itu termasuk media elektronik. Nah, apa kelemahan dan kelebihannya? Kita kelebihan dulu ya. Kelebihan iklan radio. Yang pertama, bisa dinikmati di mana saja. Memberikan kepribadian bisnis melalui terciptanya promosi yang menggunakan bunyi dan suara ya. Kemarin kita juga sudah pelajari ya perbedaan antara media cetak dengan media elektronik ya.
Lalu kelebihannya pertolongan kreatif sering tersedia. Terus kelebihan berikutnya, tarif secara umum dapat dinegosiasikan. Lalu tarif iklan radio itu kenaikannya tidak terlalu mahal dibanding media yang lain. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang apa kekurangannya? Ya, kekurangannya satu, harus mengiklankan secara bersamaan di stasiun yang berbeda untuk menjangkau target pemirsa. Ya, kalau hanya satu stasiun tidak akan tercapai targetnya. Lalu yang kedua, pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan kita ya, karena kalau radio kan memang hanya bersuara ya. Lalu yang ketiga, iklan merupakan gangguan dalam hiburan ya, memang itu kekurangannya ya. Kalau kita lagi terhibur terus ada iklan ya. Lalu yang berikutnya adalah kebanyakan pendengar itu mendengarkan sambil melakukan sesuatu, jadi sehingga iklan itu harus bekerja keras ya untuk mendapatkan perhatian para pendengarnya. Misalkan kalau banyak tuh ya ibu-ibu mendengarkan radio sambil masak, jadi untuk iklannya tidak fokus gitu ya, jadi harus benar-benar bekerja keras untuk mengiklankan. Oke, sekarang kita lanjut ke iklan televisi, di mana iklan televisi itu masuk ke dalam media elektronik ya. Nah, apa kelebihannya? Ya, kelebihannya yang pertama, banyak dijangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Lalu yang kedua, mampu untuk menyampaikan pesan dengan penglihatan suara dan gerak. Ada gambarnya ya kalau di televisi ya. Oke, lalu kelebihan yang ketiga, stasiun televisi independen dan kabel itu menawarkan peluang baru untuk menentukan penonton lokal ya. Itu tadi kelebihannya. Terus untuk kekurangannya, yang pertama, pesan bersifat sementara ya, karena memang iklannya itu ada batas waktunya ya. Yang kedua, iklan dibatasi oleh waktu sehingga membatasi informasi yang akan disampaikan. Lalu kekurangan yang ketiga itu relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif maupun biaya produksi, dan juga waktu siarnya itu relatif lebih mahal daripada iklan yang lain. Ya, nah itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan iklan televisi. Jelas ya anak-anakku sekalian ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang bagaimana cara penyampaian iklan? Ya, cara penyampaian iklan yang pertama yaitu gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau persuasif. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga, gunakan kata-kata yang positif ya. Jadi gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, gunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau dalam persuasif ya. Lalu cara yang berikutnya adalah gunakan kata-kata yang positif. Nah, itu tadi adalah beberapa cara penyampaian iklan. Ya, sekarang bagaimana ciri-ciri iklan layanan masyarakat? Ya, ciri-ciri iklan layanan masyarakat, yang pertama, iklan tersebut tidak komersil. Lalu yang kedua, tidak bersifat keagamaan. Yang ketiga, tidak bersifat politis. Yang keempat, berwawasan nasional. Yang kelima, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Yang keenam, diajukan oleh organisasi yang telah diakui. Yang ketujuh, dapat diiklankan, dan yang kedelapan, mempunyai dampak sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional ya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Paham ya anak-anakku semua ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dari muatan bahasa Indonesia kita beralih ke muatan IPA, di mana manusia itu mencerna makanan menggunakan organ pencernaan tentunya ya. Kemarin pun kita juga sudah pelajari ya nak ya. Nah, makanan yang dimakan itu diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi tubuh kita itu memerlukan sumber energi yang berasal dari makanan. Ya, tentunya kalian masih ingat ya urutan sistem pencernaan pada manusia ya. Iya, yang pertama, makanan masuk melalui mulut ya. Nah,
dari mulut makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Ingat ya, di kerongkongan terjadi gerak apa? Iya betul sekali, gerak peristaltik. Nah, dari kerongkongan makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Kemarin kita juga sudah pelajari ya. Nah, dari lambung selanjutnya makanan yang telah halus masuk ke dalam usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Jadi penyerapan sari-sari makanan itu berada di dalam usus halus. Lalu makanan menuju ke usus besar untuk penyerapan airnya. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan keluar melalui anus ya. Nah, itu tadi adalah urutan sistem pencernaan pada manusia ya. Kalian harus hafalkan ya. Harus hafalkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang sistem urutan pencernaan makanan pada manusia, nah sekarang faktor apa saja sih yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Nah, jika kurang serat, maka seseorang dapat mengalami apa? Ia mengalami sembelit atau susah buang air besar ya. Jadi disarankan kalian itu sering makan makanan yang berserat supaya buang air besarnya kalian lancar setiap harinya ya. Lalu faktor yang kedua yaitu dari pola makan yang tidak teratur. Nah, siapa di antara kalian yang pola makannya tidak teratur ya, harus diperbaiki ya. Nah, pola makan yang tidak teratur itu dapat menyebabkan penyakit MAH ya. Jangan sampai ya kalian mempunyai penyakit MAH. Lalu faktor yang ketiga itu adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, makanan dan minuman yang tidak bersih itu dapat menyebabkan penyakit diare dan kolera. Maksudnya makanan dan minuman yang tidak bersih itu kalian mungkin ya sering jajan sembarangan, terus jajan di pinggir jalan yang tidak tertutup ya, makanannya tidak ditutupi karena kan kalau di tepi jalan kan banyak debu ya. Nah, itu kalian harus hindari ya, makan dan minuman yang tidak bersih itu kalian harus hindarkan ya. Oke, paham ya anak-anakku? Oke, kita lanjutkan. Buah-buahan itu mengandung vitamin, mineral, dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, selain itu buah-buahan juga mengandung serat. Nah, tadi kita juga sudah berbicara ya, serat sangat baik bagi organ pencernaan. Karena apa? Karena dapat memperlancar saluran pencernaan dan dapat mencegah apa tadi? Iya, mencegah sembelit atau susah buang air besar. Nah, untuk itu kalian dianjurkan ya makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat supaya kalian terlepas dari sembelit. Jelas ya anak-anak? Berbicara tentang vitamin ya, vitamin itu berfungsi sebagai zat pengatur. Nah, tapi ada nih penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin. Disebut apa penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin? Ya, betul sekali. Avitaminosis ya. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin itu disebut avitaminosis. Nah, kalau kelebihan vitamin itu disebut hipervitaminosis ya. Nah, tentunya kalian tahu ya ada bermacam-macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja? Ayo kita pelajari ya dari sekarang. Oke, kita mulai dulu dari vitamin A ya. Vitamin A itu berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan juga untuk mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Nah, kalau kekurangan vitamin A itu bisa mengakibatkan penyakit rabun senja. Rabun senja berarti menyerang di mata ya. Nah, vitamin A itu banyak terdapat pada apa saja? Ada pisang, wortel,
tomat, bisa juga susu, ikan dan hati ya. Nah, untuk itu biar mata kalian sehat ya, perbanyak makan makanan yang mengandung vitamin A. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Dari vitamin A kita beralih ke vitamin B. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Tapi jika kekurangan vitamin B itu bisa mengakibatkan penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri itu misalkan tubuh kita itu kalau ditekan ke dalam dia untuk membalik lagi untuk menjadi semula itu agak susah. Jadi misalkan kalau kita tekan, nah maka tubuh kita itu akan terlihat cekungannya. Itu namanya penyakit beri-beri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Vitamin B sendiri itu banyak terdapat pada nanas, jeruk, apel, stroberi, pisang, tomat juga, telur, kacang-kacangan, nasi, hati, daging dan susu ya. Banyak sekali ya vitamin B ya. Oke. Dari vitamin B kita lanjut ke vitamin C. Nah, tentunya kalian sudah sering kalau mendengar vitamin C ya. Ya, vitamin C itu berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C itu mengakibatkan sakit gusi berdarah, bisa juga sariawan dan bibir pecah-pecah. Ayo dilihat bibir kalian pecah-pecah tidak? Atau ada yang ada sariawannya tidak? Nah, kalau ada berarti kalian kekurangan vitamin C ya. Nah, supaya kalian tidak sakit sariawan, bibir pecah-pecah atau gusi berdarah, kalian harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Apa saja kira-kira? Ya, betul sekali. Ada tomat, jambu, belimbing, semangka, pir, apel, nanas dan jeruk ya. Itu tadi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin C. Lalu kita akan beralih ke vitamin D. Ya. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan terserang penyakit tulang atau rakitis dan pertumbuhan tulangnya itu tidak sempurna. Dan vitamin D itu banyak terdapat pada ikan, susu, mentega dan juga pada telur. Kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan kembali di vitamin E ya. Kalau tadi A, B, C, D sudah, sekarang ke vitamin E. Vitamin E berguna untuk menjaga kesehatan alat reproduksi dan juga bisa membentuk sel darah merah dan memperhalus kulit. Tetapi kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan keguguran, bisa juga bayi meninggal di dalam kandungan, dan juga bisa menyebabkan kemandulan. Kemandulan itu maksudnya tidak bisa mempunyai keturunan atau tidak bisa mempunyai anak. Itu namanya mandul. Lalu vitamin E itu terdapat pada apa saja? Ya, terdapat pada mangga, alpukat, kiwi, markisa, kecambah, telur, susu, mentega dan daging. Ya. Itu makanan yang bisa kita konsumsi untuk menambah vitamin E pada tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah vitamin K ya. Vitamin K berguna untuk membantu pembekuan darah saat terjadi luka. Nah, kekurangan vitamin K itu mengakibatkan darah sukar membeku. Jadi kalau pas luka darahnya ngocor terus tidak mau membeku berarti itu bisa karena kekurangan vitamin K ya. Nah, vitamin K itu banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, buncis dan sawi ya. Pernah kalian terluka sampai berdarah ya? Nah, kalian lihat darahnya cepat membeku atau tetap cair terus ya. Kalian bisa pelajari dari situ. Jelas ya nak ya? Ya, dari muatan IPA kita beralih ke muatan SBDP ya. Masih tentang karya seni rupa terapan daerah.
Kalian tahu bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, salah satu keragaman budayanya itu dapat dilihat pada karya seni rupa yang dihasilkan. Nah, sekarang perhatikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan karya seni rupa di tiap daerah. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah letak geografis tiap daerah. Ya, karena letaknya berbeda, pasti karya seni rupanya juga berbeda. Lalu yang berikutnya, yang kedua, faktor yang kedua, sifat dan tata kehidupan yang tidak sama. Lalu faktor yang ketiga, sistem kepercayaan dan adat istiadat yang tidak sama. Pasti ya, itu jelas ya akan mempengaruhi pada karya seni rupa. Lalu yang faktor yang berikutnya atau faktor yang keempat adalah potensi alam yang berbeda di tiap daerah. Itu juga mengakibatkan perbedaan karya seni rupanya. Yang berikutnya adalah adanya kontak dengan daerah lain ya. Itu juga membuat perbedaan karya seni rupa di tiap daerah ya. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan karya seni rupa di tiap daerah. Jelas ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dari SPDP ya, muatan SPDP kita beralih ke muatan IPS di mana kita akan pelajari tentang pembangunan sosial budaya ya. Nah, peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya itu diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Nah, tahukah kalian tentang pembangunan sosial budaya? Oke. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang terencana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar ya. Itu tadi adalah arti dari pembangunan sosial budaya. Oke, kita lanjutkan adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya ya. Di sini ada 4 contoh nih ya. Yang pertama adalah Suba. Suba itu adalah organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional di daerah Bali. Lalu ada juga Bersih Desa. Nah, itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nah, dalam Bersih Desa ini masyarakat bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Lalu ada Repong Damar. Nah, Repong Damar itu di daerah Lampung ya. Nah, itu adalah sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Lalu yang berikutnya adalah Pamali Mancing Ikan. Nah, itu di Maluku Utara. Nah, pamali mancing ikan itu adalah adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut ya. Nah, itu adalah adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Ya, kita lanjutkan tentang keberagaman budaya di Indonesia ya. Tentunya kalian tahu ya, banyak sekali keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah adat istiadat, ada juga rumah adat, ada juga kesenian daerah, ada juga suku, dan ada juga ragam bahasa. Nah, itulah keragaman budaya di Indonesia. Meskipun beragam begini, tetapi Indonesia tetap bersatu. Ya, berbicara tentang keragaman, kita beralih ke muatan PPKN ya. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya, kita sudah tahu itu ya. Nah, keberagaman itu bukan menjadi alasan untuk terpecah belah ya. Persatuan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman. Karena apa? Karena hal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, ada salah satu budaya yang diwariskan kepada kita, yaitu adalah gotong royong ya. Itu merupakan salah satu budaya yang diwariskan kepada kita, gotong royong. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini adalah gambar masyarakat desa yang sedang bergotong royong mendirikan sebuah rumah salah satu warga mereka ya.
mereka bergotong royong ya. Mereka tampak rukun ya, bersatu ya. Jadi kita harus tetap menjaga keberagaman kita ini. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam menjaga keberagaman? Ya. Sikap dalam menjaga keberagaman yang pertama, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Lalu sikap yang kedua, mengembangkan sikap toleransi ya, sikap toleransi, saling menghargai ya, itu harus kita kembangkan. Lalu yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia ya, karena kita banyak kebudayaannya, kita harus pelajari kebudayaan yang ada. Lalu sikap yang keempat, menjadikan keberagaman itu sebagai kebanggaan ya. Kita harus bangga dengan keberagaman, kita bisa bersatu ya. Dengan keberagaman kita bisa saling menghormati, kita bisa saling membantu ya. Sehingga kehidupan kita, kehidupan bangsa kita itu aman, sejahtera dan damai. Lalu sikap yang berikutnya yaitu adalah memanfaatkan keberagaman itu untuk bekerja sama ya. Jadi untuk bekerja sama dalam hal yang baik ya tentunya ya, bukan bekerja sama dalam hal yang tidak baik ya. Oke, jelas anak-anakku semua ya untuk materi pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Dan Miss berharap kalian tetap semangat ya, meskipun masih belajar secara online ya, kalian tetap semangat ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini, karena kita dibuka dengan doa dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Bye.